Buat kalian yang merasa sering sakit di leher, harus hati-hati nih cuy, jangan sampai kayak bocil yang ini nih. Kenapa? Ternyata ada setan yang nempel. Jadi bocil ini suka banget main oja, permainan yang katanya bisa manggil dan ngasih pertanyaan kepada arwah orang yang sudah meninggal. Nah, karena lehernya ini sakit terus, dia nanya nih ke papan ojanya. Pas diintip dan dia dicermin, ternyata ada setan hitam yang nemplok di badannya. Pantas aja sakit terus. Dan yang ngeri di sini, setan itu langsung masuk ke dalam bocil itu lewat mulutnya. Dan si bocil ini nggak bisa ngelawan. Kasihan banget cuy, dia sampai kehilangan sadaran gitu. Buat kalian nih, hati-hati ya kalau makan. Jadi di sini nggak ada yang sadar kalau ada kecoa-kecoa kecil yang masuk ke dalam kue. Jadi ceritanya ada seorang pria yang lapar kan. Dia cari-cari tuh apa yang bisa dimakan dan ketemulah ini kue. Dia taruh di atas kulkas. Ada bayi kecoa yang berlarian di lantai. Terus tiba-tiba aja udah nyelip ke dalam kue tadi. Nah, pria berkacamata ini nggak sadar. Udah mau dia caplok kuenya. Cuma karena dia melihat ada cewek cantik, dia tawarin tuh ke cewek itu. Pas mau dicicip tapi nggak jadi cuy. Dan pria yang udah kelaparan ini langsung ngerebut kue itu. Terus dia makan. Gak lama dia merasakan ada yang nyangkut di tenggorokannya cuy. Dan ngerinya lagi, ada kecoa-kecoa kecil yang bergerak di dalam tubuh pria itu. Ada bocil yang membeli buket bunga, tapi duitnya ini nggak cukup. Pria yang ada di situ penasaran kan, emang buat siapa sih bunganya? Dan bocil ini ngasih tahu nih, kalau bunga itu tuh untuk ibunya yang sedang ulang tahun. Nah, pria ini kemudian bilang, kalau gitu bunganya biar dia aja yang bayar. Setelah itu si bocil ini keluar jalan kaki kan. Kemudian pria yang tadi ini nawarin tumpangan ke bocil itu. Dianterin kan tuh. Tapi ternyata bocil itu nggak ke rumahnya cuy. Dia malah ke kuburan. Wah, sedih banget di sini. Ternyata dia ngebawain bunga untuk ulang tahun ibunya yang sudah meninggal. Pria ini jadi keinget sama ibunya sendiri. Dia selalu sibuk dan lupa sama ibunya. Kemudian pria ini jadi sadar untuk ngeluangin waktu buat orang yang disayang selagi masih ada. Sayangi keluarga kalian juga ya cuy. Ada seorang cewek nih cuy, yang lagi jalan sendirian. Kemudian cewek baju merah ini disamperin perampok. Lucunya dia nggak takut tuh, malah dia ngasihin tasnya. Dan bener aja sih, pas perampoknya ini ngecek, ternyata di tas cewek itu nggak ada apa-apanya cuy. Terus dia dikatain orang kere. Cewek ini nggak terima dong cuy. Dia tunjukin tuh kalau dia ini sultan. Di kantongnya ini banyak banget duitnya. Bahkan sampai di keteknya ini juga banyak duitnya. Dan di balik rambutnya juga terdapat duit yang banyak. Udah gitu, di balik makeupnya ini ada duitnya lagi. Hingga akhirnya kelihatan tuh penampilan asli dari cewek ini. Wah, langsung kena mental tuh perampoknya. Ada seorang psikopat nih cuy, yang kejam banget. Manusia diubah menjadi anjing laut. Bahkan ketika korbannya itu teriak-teriak kesakitan karena tubuhnya ini baru diubah, psikopat itu udah nyiapin remote untuk menarik korban itu masuk ke dalam air. Bener-bener memperlakukan korbannya itu seperti anjing laut cuy. Disuruh berenang. Dan mengejutkannya lagi, korban dari si kakek psikopat itu ternyata udah banyak. Si kakek itu senang banget seolah-olah mempunyai peliharaan baru cuy. Bahkan korbannya ini dipaksa dong harus makan ikan mentah juga supaya kayak anjing laut beneran. Dan karena korbannya ini udah kelaparan, terpaksa tuh ikan mentah pun dia makan. Kakek psikopat itu seneng banget cuy, karena hasil karyanya ini mirip banget seperti anjing laut. Hasil karya. Ada seorang bocil yang lagi santuy di kolam nih cuy. Bocil ini nggak sadar kalau di bawahnya itu ada ikan hiu. Dia dengan santainya ngemilin keripik. Tiba-tiba dia merasa di bawahnya kok ada yang bergerak gitu. Terus kacamatanya dia jatuh cuy. Dan pas dia nengok ke bawah, kaget banget. Ternyata ada hiu. Dia ngasih tahu saudaranya yang cewek. Tapi bocil cewek ini nggak percaya. Sialnya, tiba-tiba pelampungnya ini kebalik dong. Dia jadi kejepur tuh. Dan baru deh si bocil cewek ini ngecek. Terus dia lihat ternyata bener di situ ada hiu. Bocil cewek ini langsung ambil tongkat buat nolongin. Celakanya dia malah ikutan jatuh dong. Wah, panik banget tuh mereka. Dan hiunya ini makin deket cuy. Untungnya si bocil cewek ini berhasil naik ke atas pelampung. Tapi yang cowok kesusahan, dia dikejar. Si cewek bocil ini pun akhirnya nolongin dengan mengalihkan perhatian hiunya. Tapi gawat, di sini pelampungnya malah digigit. Melihat itu, bocil cowoknya ini nekat banget. Dia nyelam ke dalam air dan nyelamatin. Caranya gampang banget dengan membuka tutup ini. Jadi ternyata hiunya dari tadi cuma balon cuy. Semuanya hanya khayalan mereka saja, bukan hiu beneran. Anjir lah, dasar bocil ya. Tahu nggak cuy, orang-orang ini pada nggak sadar kalau di dalam air ada ikan piranha yang ganas. Awalnya ada seorang cewek santuy banget kan di atas pelampung. Tiba-tiba pantatnya kok kerasa ada yang gigit. Ternyata dia dicemilin piranha cuy. Terus baru deh orang-orang di situ pada panik. Nah, karena di situ ada panggung gede, orang-orang pada langsung ke sana dan berusaha naik. Semua orang jadi panik deh gara-gara itu. Panggungnya ini jadi keberatan dan udah mulai miring cuy. Dan beberapa orang akhirnya pada jatuh. Dan mereka akhirnya jadi sanapan hidup-hidup deh sama piranha. Wah, kasian banget ya. Film ini ngeri banget cuy. Ada makhluk yang mirip kelelawar yang bener-bener ganas, makan daging dan menyerang manusia. Makhluk ini peka banget sama suara cuy. Jadi yang berisik bakal diserang. Ada keluarga ini berlindung di dalam mobil, tapi anjingnya ini panik jadinya berisik dan memancing makhluk-makhluk itu. Dan makin lama jumlahnya ini makin banyak. Dan kaca mobil ini diajar terus sampai hampir pecah. Anjingnya juga nggak mau berhenti menggonggong nih. Dan supaya selamat, si ayah pun terpaksa ngelakuin ini. Anjing mereka yang ribut terpaksa harus dikeluarin dari mobil. Walau jadinya anjing itu dimakan sama makhluk itu. Dan hati gadis ini bener-bener hancur karena harus kehilangan anjing kesayangannya.
ceritanya. Cowok ini galau karena pacarnya hilang, nggak bisa dihubungin sama sekali. Suatu hari mereka papasan di jalan, tapi cewek itu nutupin wajahnya pakai masker dan langsung pergi. Si cowok nggak nyerah dong, dia cari lagi cewek itu dan akhirnya ketemu. Tapi ternyata di wajah cewek itu ada bekas luka karena kecelakaan, makanya dia ngerasa nggak pantas cuy. Cowok ini sempurna, makanya dia pikir cowoknya ini bisa dapat yang lebih cantik lagi. Tapi cowoknya nggak peduli dengan bekas luka itu, dia mau merjuangin cintanya. Si cewek tetap nolak sampai akhirnya cowok ini mau buka maskernya. Ternyata cowok ini bikin wajahnya ada bekas luka juga, karena dia nggak mau pacarnya ini insecure dan menderita sendirian dengan kondisi wajahnya yang saat ini. Si cewek diminta janji bakal selalu bersama dan nggak ninggalin cowoknya lagi. Di atas bukit ada sebuah kastil tua yang angker, gak ada yang berani datang ke situ. Ada mama penasaran yang iseng ke sana mumpung masih siang. Ternyata taman kastil itu cantik, nggak seram, dan bentuk tanamannya juga lucu-lucu. Wanita ini mendekat dan ternyata kastil itu nggak dikunci, jadi dia bisa masuk dong. Barang-barang di dalamnya ini udah pada berdebu cuy. Tapi wanita ini nggak takut cuy, dia malah penasaran naik ke atas. Sampai dia ketemu sama penghuni kastil tua itu yang ternyata manusia jadi-jadian. Tangannya ini berbentuk gunting yang kelihatannya itu tajam banget. Nah, karena si manusia gunting ini tinggal sendirian, wanita ini kasihan dong dan mengajaknya untuk pulang ke rumahnya. Manusia gunting ini heran melihat dunia luar, apalagi pas ngeliat kasurku yang ini nih. Ternyata isinya air dan bocor kena tangan guntingnya. Dan ada anak si emak ini yang baru datang kaget pas lihat manusia itu ada di kamarnya.